Nah, harapannya dengan tentunya kalau misalnya pada anak autis tidak dilakukan gitu ya, maka jika misalnya mereka kurang tidur, maka ini akan menimbulkan aktivitas atau sesuatu hal yang memang justru akan lebih merugikan bagi si anak autis tersebut. Jadi itu ya, tadi ada hal yang kelupaan. Nah, ini state of the art-nya. Jadi ini sudah ada beberapa hal, kemudian kami menyimpulkan gitu ya bahwa kami akan melakukan suatu mekanisme ya yang akan menjadi kontribusi dari riset yang akan kami lakukan tersebut. Jadi tentunya di sini yang menjadi rumusan gimana sih merekam polisomnogram ini gitu ya. Karena polisomnogram ini kan tidak hanya dari EEG, tapi ada EMG, ada EOG, bagaimana kita melakukan kombinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dari EEG, bisa kita lihat misalnya, oh bagaimana sih pergerakan daripada sinyal tersebut. Tetapi kita juga perlu melihat dari sisi EOG. Jadi EOG itu untuk mengetahui pergerakan mata gitu ya. Kemudian EMG adalah bagaimana sih gerak tubuhnya. Nah itu jadi memang bagaimana kita melakukan kombinasi dari ketiga jenis sinyal. Ini minimalnya ya yang saat ini riset dilakukan. Sebenarnya polimosonografi ini banyak sekali sinyal-sinyal yang bisa kita miliki. Nah kemudian tentunya dari ketika kita memiliki data mentah, maka perlu dilakukan filter extraction. Nah di sini ada istilahnya handcrafted, ada istilahnya kami menyebutnya dengan istilah artifisial. Jadi kalau handcrafted berarti adalah dengan berdasarkan domain. Misalnya kita ingin melakukan ekstraksi fitur untuk menemukan ciri-ciri yang membedakan antara sinyal satu dengan sinyal yang lainnya. Nah itu kalau kita berdasarkan domain, misalnya apakah kita pakai FFT atau lain sebagainya, maka itu disebut dengan filter extraction secara handcrafted. Nah di sini kami juga melakukan analisis gimana ya kalau misalnya filter extraction ini dilakukan dengan cara artifisial. Nah, misalnya artifisial seperti apa? Artinya adalah kita dengan menggunakan tools atau algoritma yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ciri tersebut. Nah, di sini karena datanya adalah data sinyal dan bisa dibayangkan bahwa tadi ya sebenarnya ada suatu pola seseorang tersebut ya ini yang secara normal bahwa orang untuk sampai di REM itu kan pasti diawali dengan awalnya banget itu misalnya wake-nya, kemudian S1, S2 dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam klasifikasi yang kami lakukan ini juga adalah dengan memperhatikan sequence tersebut. Jadi memang nggak mungkin orang dari wake langsung tiba-tiba tidur lelap. Itu kan nggak mungkin. Pasti ada tahap-tahap yang perlu dilalui oleh orang tersebut. Oleh karena itu di sini kami menggunakan mekanisme sequence classifier. Nah, di sini ada filter extraction, kemudian ada sequence classifier yang akan digabungkan untuk menghasilkan mekanisme pengklasifikasian tahap tidur yang lebih optimal. Nah, ini tantangan yang dihadapi ya. Tambahan satu lagi itu adalah bagaimana sih melakukan perekaman pada anak autis gitu ya. Karena memang kalau anak autis itu kita waktu kemarin itu harus kita tungguin banget anaknya sampai benar-benar memang keadaan tenang gitu ya. Karena memang pada saat perekaman ini dilakukan ini harus di rumah sakit gitu ya. Bagi anak autis yang kami kemarin ajak kerjasama itu adalah memang di sini anak autis yang memang bisa dikatakan adalah kalau bisa dikatakan suatu gangguannya yang paling aman gitu ya. Artinya memang tidak sampai melakukan perusakan gitu ya. Jadi memang tantangan kemarin anak autis harus dihadapkan kepada suatu ruangan yang mungkin itu baru pertama kali dan tanda kutipnya di sini adalah di rumah sakit, tetapi memang di sana rumah sakitnya sudah bisa dikatakan mungkin saya sebagai orang awam bagaikan nginep di hotel gitu ya, sehingga harapannya bisa membuat si anak autis ini menjadi nyaman. Perekaman istilahnya tidur dari misalnya terserah ya, jadi memang bisa jadi anaknya tidur dari jam 10 malam, kemudian jam 3 pagi atau bahkan mungkin lebih awal lagi sudah terbangun gitu ya. Nah, jadi itu ya tantangan yang pertama dari riset ini justru dari datasetnya. Jadi kami tadi mentargetkan bahwa kami ke anak autis dan merekam anak autis untuk tidur tenang di suatu ruangan yang benar-benar baru baginya, itu suatu hal yang tidak mudah. Nah, selanjutnya secara teknis gitu ya, tantangan yang harus kami hadapi adalah yang pertama misalnya preprocessing gitu. Jadi karena misalnya di sini ada data polisonografi, banyak sekali data-data yang memang dihasilkan dari proses perekaman itu, bagaimana mekanisme preprocessingnya, bagaimana misalnya kalau bisa katakan adalah filter extraction yang optimal. Dan di sini tadi bahwa di sini akan diambil dua jenis dataset, yang satu adalah public dataset, yang kedua itu adalah dataset yang memang kami rekam sendiri dari anak autis gitu ya. Nah, untuk misalnya dari dataset yang mungkin kondisi ekstrimnya misalnya anak autis itu mungkin bisa jadi adalah anak-anak yang susah untuk sangat tidur lelap. Nah, tentu mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui kalau misalnya suatu data cenderung kepada
kepada suatu kelas gitu ya, banyaknya itu adalah di kelas mayor, maka ketika ada kelas minor, maka ketika permasalahan ini tidak diatasi, bisa jadi bahwa si kelas minor ini akan diklasifikasi sebagai kelas mayor. Nah, di sini kondisi dari dataset kami itu adalah memang bukan hanya anak autis, tetapi anak juga untuk yang misalnya orang dewasa, bisa jadi memang untuk kelas-kelas tertentu itu dia ternyata jumlahnya sangat minim. Nah, ini ada selanjutnya ada artificial filter extraction. Tadi bahwa saya mencoba bagaimana ya kita melakukan filter extraction secara artifisial gitu ya, atau istilahnya mungkin ada yang menyebutkan generative filter extraction. Jadi ada di sini dengan mengcombine dengan deep learning network, kemudian apakah dengan FCM ataukah dengan CNN. Kemudian sequence classifier di sini apakah kita pakai long short term memory, BLSTM, ataukah mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk batasan masalahnya, jadi kalau penelitian ini sebenarnya fokus kita ke artificial extraction dan bagaimana sih klasifikasi yang tepat untuk tahap tidur ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk kontribusinya itu adalah yang pertama, kami dalam penelitian ini adalah mengkaji gitu ya, kira-kira apa artificial filter set yang paling optimal gitu ya untuk penelitian kami, dan di sini kami juga mencoba menggunakan fuzzy logic gitu ya, sehingga untuk misalnya mengetahui suatu data itu adalah kita akan melihat dari derajat keanggotaannya pada semua stage yang ada gitu ya, dan di sini masih dalam artiannya adalah fitur ya, jadi ketika dia menemukan derajat ini bukan menjadi suatu klasifikasi di tingkat finalnya. Nah, ini di sini juga dari yang tadi poin pertama ini spesifiknya itu sebenarnya kami menggunakan FCM gitu ya. Kemudian di sini ada juga metode fast konvolusional yang kami kembangkan untuk klasifikasi tahap tidur yang kami lakukan. Nah, di sini ada dua data ya. Jadi dataset pertama itu adalah dataset publik. Ini bisa diakses secara publik ya. Jadi di sini ada 25 pasien. Kemudian di sini adalah 21 laki-laki dan 4 perempuan. Dan dataset pertama ini adalah dataset dari pasien mengalami sleep disorder. Maka tadi kalau kita menyebut dengan istilah sleep disorder atau gangguan tidur, maka ada tahap-tahap tidur yang memang jumlahnya sangat minim sekali gitu. Jadi kalau misalnya data itu masuk, kemudian kita ingin melakukan proses klasifikasi, pasti kalau tidak ditangani masalah imbalan karena bisa jadi bahwa dia akan diklasifikasi sebagai kelas mayor. Dan yang kedua ini adalah dataset dari RSMKG ya, Mitra Kemayoran gitu ya. Di sini adalah 10 responden berbadan sehat. Tetapi di sini adalah kondisinya pasien-pasien tersebut adalah mengalami autisme. Jadi badan sehat kalau misalnya ternyata sakit juga, berarti kan ada double tantangan ketika kita melakukan perekaman tersebut. Nah, di sini ada dua mekanisme ya. Jadi di sini sebenarnya ada penyempurnaan. Untuk public dataset ini dia menggunakan aturan RNK gitu ya. Jadi ada mekanisme, misalnya tahap 1 itu seperti apa gitu ya. Tahap kedua seperti apa, dan di sini adalah dari dunia medis. Nah, ini ternyata ada penyempurnaan sehingga menjadi ada mekanisme lain ya, ada SWS, N1, N2, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah satu sama lain saling berkorelasi. Nah, ini salah satu, mungkin bukan salah satu, ini mungkin 2 pasien yang kemarin kami rekam ya. Jadi bisa dibayangkan di sini tidak autisnya juga dengan gangguan yang paling rendah ya, sebisa mungkin karena di sini ini adalah ruang di rumah sakit gitu ya. Jadi di sini ada perawat khususnya gitu ya, karena memang kan tidak bisa orang biasa gitu ya untuk melakukan mungkin nempel-nempel gitu kan nggak mudah gitu ya. Jadi di sini dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, dan ini dilakukan secara semalaman gitu. Nah, di sini juga untuk perekaman daripada EEG-nya juga ada titik-titik tertentu gitu ya, sehingga memang seluruh daripada elektroda yang yang dipasang di kepala itu bisa terekam dengan baik gitu. Jadi bisa dibayangkan di sini kita harus merekam dengan kondisi anak yang memang ada kondisi yang spesial gitu. Nah, ini untuk karakteristik tahap tidur tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk untuk tahap tidur ini ada penyempurnaan di dunia medisnya. Jadi ada tahap tidur N1, N2, N3R. Jadi ini sebenarnya adalah tahap tidur yang sejenis dengan yang RNK tadi ya. Jadi R di sini adalah rapid, menjadi ini adalah masalah perbedaan mungkin istilahnya saja yang diganti itu ya. Nah, ini untuk data 1 Saint Vincent ya, yang public dataset. Jadi saya sendiri punya pengalaman paper saya di reject gitu ya. Mungkin sayanya kurang mampu untuk menjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi di sini misalnya ada 25 data ya.
kemudian saya menyebutkan bahwa saya merekam 25 data. Tetapi mungkin saya sebagai seorang autor yang masih perlu banyak belajar, dipikir bahwa yang diolah itu cuma 25 data gitu. Padahal sebenarnya dari satu data per 30 detiknya itu kita potong-potong. Jadi misalnya tadi ya, kalau misalnya ternyata kita berhasil sampai mendapatkan untuk masing-masing pasien itu sekitar 8 jam, kemudian untuk satu pasien 8 jam, 8 jamnya itu dibagi dengan 30 detik. Jadi bisa dibayangkan bahwa banyak sekali segmen-segmen yang perlu kita analisis. Jadi untuk pengolahannya itu tidak hanya berdasarkan 25 data, tapi 25 data ini yang sudah dipecah menjadi segmen per 30 detik. Nah, mungkin saya kurang bagus dalam menyampaikan di paper sehingga kemarin di-reject gitu ya. Karena memang mungkin di sini dibayangkan bahwa tafsir tetap tidur itu berarti hanya 25 pasien ini yang menjadi 25 datanya. Nah, di sini sebenarnya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa per 30 detik dipotong, sehingga kalau total di sini kalau SWS, low wave sleep itu ada 79.890 data, S2-nya 209, kemudian S1 102, rapid movement 90.000, kemudian awake itu 141.000. Jadi kalau misalnya dia total, ini bisa dikatakan adalah lebih atau sekitar daripada 500.000 data yang perlu kita lakukan analisis. Tapi di sini ada ketentuan bahwa ini merupakan suatu sinyal yang satu sama lain saling terpengaruhi. Jadi tadi ya bahwa untuk masuk ke rapid movement itu harus ada tahapan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang terbangun, kondisi tahap tidurnya terbangun, tiba-tiba dia bisa langsung tidur lelap, berarti kan itu merupakan gangguan yang ekstrim, gitu ya. Nah ini yang kedua di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Jadi memang di sini posisi N1-nya 372, awake-nya, berarti di sini memang mungkin bisa dikatakan adalah susah sekali untuk walaupun sudah dilakukan penempelan si elektrod tersebut, ternyata masih banyak yang kondisinya terbangun gitu ya. N1-nya 372, R rapid momennya itu dia 1404. Nah, ini untuk yang propose. Jadi ada preprocessing, kemudian ada handcrafted, kemudian normalisasi, penanganan imbalan kelas, ini ada artifisial. Jadi memang di sini ada beberapa mekanisme yang sebenarnya kami lakukan, apakah memang kita loncat dari data mentah langsung ke artifisial, apakah mungkin dari handcrafted saja yang kita gunakan, ataukah kita combine, itu adalah yang kemarin sempat kami coba gitu ya. Nah, ini untuk preprocessing-nya. Jadi ketika misalnya data mentah gitu ya, datanya benar-benar memang EEG gitu ya. Padahal ada suatu hal yang unik kalau misalnya kita ekstraksi lagi gitu, sama seperti manusia gitu ya. Untuk mengenali misalnya seseorang tersebut apakah si A atau si B gitu ya, maka di sini kita perlu ada filter extraction gitu ya. Nah, untuk sebelum ke filter extraction kita harus masuk ke dulu dalam tahapan preprocessing. Nah, bisa jadi dalam misalnya tadi kita ingin mengidentifikasi seseorang misalnya dari fotonya gitu ya, ternyata gambarnya kurang jelas gitu, atau misalnya ada noda-noda, maka preprocessing ini adalah suatu tahapan yang digunakan untuk bagaimana kita membersihkan data tersebut terlebih dahulu gitu ya. Nah, misalnya di sini ada mekanismenya nose filtering gitu ya. Misalnya kita melakukan apakah down sampling atau up sampling gitu ya. Nah, ini preprocessing suatu tahapan yang digunakan untuk kita melakukan pembersihan dulu sebelum kita ke next step-nya. Nah, kalau filter extraction, kalau tadi adalah misalnya kita disuruh mengenali seseorang dari gambar, kemudian ternyata gambar tersebut ada nodanya gitu. Nah, tentunya kalau misalnya noda itu tidak disingkirkan akan menyulitkan kita untuk mengidentifikasi orang tersebut itu. Nah, kalau filter extraction itu adalah diibaratkan adalah oh ternyata saya ingin mengenali apakah si A atau si B gitu ya. Misalnya kita kenal banget dengan si A gitu. Oh ternyata si A itu punya hidung yang mancung. Nah, kemudian kalau si B itu punya mata yang besar. Nah, filter extraction ini adalah suatu mekanisme untuk menemukan apa sih ciri-ciri yang mampu membedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya gitu ya. Nah, di sini tentunya kalau tadi kita berbicara orang, nah kalau misalnya kita dengan handcrafted filter extraction, maka kita berusaha gitu ya, dari sinyal-sinyal yang tadi dengan menggunakan domain yang ada, misalnya tadi ternyata kalau misalnya dia S2 itu adalah ternyata ada spike, maka kita berusaha untuk bagaimana mendefinisikan spike tersebut dalam mekanisme dari filter extraction kita. Jadi simpelnya adalah oh ternyata kita harus mengidentifikasi adanya spike. Nah, dengan adanya spike maka salah satunya adalah minimal kita mendapatkan suatu tahap tidur yang disebut dengan S2. Nah, itu adalah mekanisme handcrafted. Jadi di sini adalah berdasarkan domainnya. Nah, selanjutnya ada normalisasi ya. Jadi pada waktu perekaman mungkin
si alatnya bergeser, ataukah misalnya memang kondisi tiap orang berbeda, maka kita lakukan proses normalisasi gitu ya. Jadi bagaimana misalnya di sini untuk si maksimumnya itu dalam kondisi yang sama antara satu data dengan data yang lain. Karena kalau kita tidak melakukan normalisasi ini, maka nanti karena masalah yang perbedaan daripada titiknya ini, titik tengahnya ini akan membuat bahwa tidak ada pola yang kita dapatkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Nah, ini untuk penanganan imbalan kelas, apakah under sampling, adakah over sampling, ataukah mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui istilahnya dengan smooth gitu ya. Jadi ini mekanisme yang bisa dilakukan untuk kita melakukan imbalan kelas. Nah, ini artificial filter attraction ya. Jadi artinya kalau tadi kita berbicara masalah handcrafted filter attraction, berarti bagaimana kita mengidentifikasi ciri itu benar-benar berdasarkan domain. Misalnya tadi untuk S2 itu ditemukan adanya spike. Kemudian target kita itu adalah bagaimana menerjemahkan adanya spike melalui misalnya mekanisme filter attraction. Tetapi kalau artificial ini kita tidak berdasarkan domain. Nah, di sini ada beberapa serangkaian yang dicoba yang sudah dilakukan, apakah kita pakai DBN, apakah kita pakai CNN, apakah kita memanfaatkan Paggi Chimay clustering. Nah, ini mungkin DBN saya rasa mungkin rekan-rekan sudah sangat mengenal gitu ya. Nah, di sini misalnya dengan DBN ini adalah merupakan bagian daripada neural network gitu ya. Di sini ada yang menyebutkan ini kayaknya bagian daripada deep learning, tetapi beberapa referensi juga tidak menyebutkan bahwa ini merupakan bagian daripada deep learning. Nah, selanjutnya ada CNN, ini merupakan bagian daripada deep learning, di mana mekanismenya yang ada itu ada convolutional layer, mask pooling gitu ya, di mana di sini dengan terinspirasi dengan mata kucing gitu ya, artinya ternyata ketika kucing mengenali sebuah objek, maka itu tidak serta-merta misalnya langsung terkenali begitu saja, tetapi ternyata dalam pemrosesan si mata kucing ini ada beberapa lapis-lapis ya. Jadi misalnya lapis yang terluar itu sebenarnya memandang objek yang di depan itu adalah berupa titik-titik gitu ya. Kemudian output daripada lapis satu tersebut dilempar kepada lapis selanjutnya, sehingga lapis selanjutnya itu bukan lagi mengidentifikasi sebagai titik-titik, tetapi misalnya berupa sebuah garis atau lengkungan. Nah, outputannya lagi dari lapis kedua dilempar ke lapis selanjutnya, sehingga misalnya tadi gambar yang di depan kucing itu misalnya berupa menjadi sebuah bidang, apakah dia berupa lingkaran, apakah dia berupa persegi panjang, apakah dia berupa persegi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya memang di lapis terakhir itu dia mampu mengidentifikasi objek tersebut. Gitu ya. Jadi memang kuncinya daripada CNN ini adalah bahwa pemrosesan dari mata kucing itu berlapis-lapis gitu ya. Dan di sini menjadi suatu inspirasi gitu ya di dalam artificial intelligence bagaimana memanfaatkan bahwa mekanisme filter attraction tersebut itu adalah dengan beberapa lapis, sehingga memang fitur yang di level terakhir itu adalah yang paling mudah untuk diidentifikasi pada tahap klasifikasi. Nah, ini ada FCM. Jadi yang ingin dilakukan dalam FCM ini sebenarnya bisa dikatakan adalah merupakan mekanisme pra tanda kutip classification gitu ya. Jadi memang dengan kita memasukkan seluruh data yang ada gitu ya, kemudian dengan memasukkan seluruh data yang ada itu, misalnya kita di sini memang kekurangan dari Paggi Chimay ya, kita harus menginput berapa banyak nilai daripada C-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal dalam mengidentifikasi nilai C yang optimal, maka tentu di sini mekanismenya juga ya, tahap selanjutnya juga pasti akan gagal. Dan yang kedua itu adalah dia sangat terpengaruh pada outlier gitu ya. Nah, kita abaikan dulu kondisi-kondisi tersebut. Jadi goal utama daripada Paggi Chimay cluster ini adalah bahwa semua data itu dikelompokkan dalam beberapa klaster gitu ya. Dan untuk satu objek itu diasumsikan adalah memiliki semua keanggotaannya, tetapi dengan derajat keanggotaan yang berbeda untuk masing-masing klaster tersebut. Nah, jadi outputan daripada tahap ini itu adalah untuk masing-masing segmen 30 detik itu, maka dia akan memiliki sebuah value kepada 7 buah klaster tersebut. Jadi kita akan fokus dengan dari membership degree untuk masing-masing klaster ini untuk menjadi input pada tahap klasifikasi di selanjutnya gitu ya. Nah, ini untuk klasifikasinya beberapa sebenarnya memang ada, nanti akan dilihat di hasil ya. Jadi ada sebenarnya kami tidak hanya menggunakan long-term memory yang sifatnya sequence, bidirectional, ada fast convolutional yang menjadi proposed method, ada juga di sini kami menggunakan sejumlah metode non-sequence classifier lainnya, misalnya dengan naive Bayes dan lain-lain. Gitu. Nah, ini untuk long-term memory, jadi
long short term memory itu merupakan bagian daripada recurrent neural network ya. Jadi memang recurrent neural network itu disebut dengan bagian daripada deep learning karena dari recurrent ini adalah kalau misalnya kita unfold itu sebenarnya menciptakan sebuah arsitektur yang deep. Oleh karena itu RNN itu disebut dengan bagian daripada deep learning, dan di sini memang RNN itu ada kekurangan. Jadi dia ada masalah di vanishing gradient, exploding gradient, sehingga di sini solusinya adalah dengan menggunakan long short term memory ya. Jadi di sini diperbaiki dengan adanya menambahkan gate-gate lagi gitu ya. Nah ini mekanisme dari long short term memory dengan adanya input gate, forget gate, output gate. Jadi tidak semua yang masuk di inputannya itu akan digunakan gitu. Jadi ada mekanisme kalau misalnya dianggap tidak penting maka dia akan lupakan. Nah terus ada yang namanya BLSTM. Jadi kalau misalnya kita bicara long short term memory, itu berarti dia hanya satu arah, tetapi dengan bidirectional ini adalah dia bekerja dua arah, jadi dari forward dan juga backward gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya dengan kita ternyata untuk mengidentifikasi tahap tidur itu kita lihat juga di tahap selanjutnya, ternyata tahap selanjutnya itu dia terbangun, maka tidak mungkin dia tidur dalam gitu ya. Pasti untuk seseorang untuk bisa ke dalam awake gitu ya, pasti melalui tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi di sini pemanfaatan bidirectional itu kita bisa melihat, kita bisa melakukan klasifikasi suatu data tidak hanya melihat apa stage sebelumnya, tetapi juga kita perlu memperhatikan apa stage setelahnya. Gitu. Jadi dengan adanya mekanisme bidirectional ini harapannya adalah kita bisa mendapatkan stage yang lebih baik gitu ya. Nah, ini untuk yang fast convolutional ya. Jadi memang di sini sebenarnya fast convolution ini terinspirasi oleh FastTech ya. Mungkin di sini FastTech itu khusus untuk tag categorization. Jadi ada hal yang unik daripada FastTech gitu ya. Bagaimana dia menggunakan tree gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk mengadopsi mekanisme keberhasilan FastTech ini yang sudah cukup berhasil di dalam tag categorization gitu ya. Kemudian kita combine dengan convolutional sehingga inspirasi inilah yang akhirnya menciptakan metode yang kami sebut dengan istilah fast convolutional. Nah, ini mekanismenya. Jadi filter extraction layering ini kita menggunakan dari CNN. Nah, tapi tidak semuanya kita pakai karena memang kalau di CNN itu ada classification layer-nya tertentu ya. Di sini hal yang uniknya itu adalah dari classification layer ini adalah kita menggunakan hierarchical softmax classifier berdasarkan daripada Huffman coding tree. Nah, ini untuk evaluasinya mungkin standar, akurasi, precision, recall, dan app measure. Nah, ini mungkin gambarannya dari data mentahnya. Ini ada CNN LSTM, ada CNN LSTM. Jadi kami tadi sudah menyebutkan bahwa artificial filter extraction itu kami juga mencoba dengan menggunakan CNN. Jadi hasilnya itu adalah dengan menggabungkan dengan Sukent classifier, maka mungkin sudah familiar ada CNN di LSTM, ada CNN dan LSTM. Jadi di sini misalnya dataset MKG, berarti ini dataset yang kedua. Dan bisa kita lihat bahwa di sini app measure-nya sangat kecil ya. Jadi kalau dalam dunia kedokteran, karena di sini riset kami juga bekerja sama dengan dokter ya. Dan memang untuk mencapai atau bisa diterima sistem ini di dunia medis itu perolehannya 70%. Jadi di sini sebenarnya makanya saya berharap dengan adanya saya memaparkan di sini, rekan-rekan mungkin bisa mengetahui celah kekurangan dari riset yang kami lakukan di sini. Untuk yang CNMB-LSTM kami masih di 58%. Kemudian di sini kami coba LSTM dengan berbagai arsitekturnya dan kita mengubah hiperparameternya. Di sini untuk dataset kedua ini memang kami masih sangat kecil sekali ya. Jadi di sini maksimal untuk LSTM adalah 59% untuk app measure-nya. Nah ini BLSTM juga sama. Nah, sedangkan untuk Saint Vincent, jadi kalau Saint Vincent ini dari dataset pertama ya. Jadi dataset pertama itu kondisinya adalah orang-orang dewasa, tetapi orang-orang dewasa yang mengalami gangguan tidur gitu ya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa dari kami coba dengan Celo classifier, berarti ada yang naive bias dan lain sebagainya, ada MLP, Logit, J48, BN, Bagging, ada BUS, kemudian di sini ada random forest dan lain sebagainya gitu ya. Di sini memang untuk yang Saint Vincent atau dataset pertama, dataset orang dewasa tetapi dengan kondisi mengalami gangguan tidur gitu ya, bisa kita lihat bahwa perolehannya itu adalah kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk DBN ini DBN murni, bukan DBN yang digunakan untuk artificial neural network. Maka di sini perolehannya sudah disampaikan ini pada dataset pertama gitu ya.
Dan ini apa sih yang menyebabkan kegagalan dia di tahap yang mana? Di sini bisa kita lihat bahwa tahapannya itu ternyata banyak ada misclassified. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada confusion matrix gitu ya. Jadi di sini misalnya yang gagal, misalnya kita lihat di stage 1 ya. Jadi stage 1 berhasil diklasifikasi sebagai kelas 1 sebagai stage 1 itu ada 26%. Jadi memang perolehannya paling kecil sekali gitu ya. Sedangkan yang paling berhasil dari tahap tidur ini adalah SWS ya, slow wave sleep gitu. Nah, di sini juga kalau bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau dari stage 1 ini ternyata banyak diklasifikasi ke kelas yang lainnya. Misalnya stage 1 justru dianggap sebagai stage 2. Jadi memang stage 1 sama stage 2 ini adalah perbedaannya dari sisi kondisi adanya spike atau tidak gitu ya. Jadi di sini bisa juga diidentifikasi gitu ya. Mungkin ini hikmah yang kami temukan ketika mengerjakan riset ini adalah sebagus-bagus apapun classification gitu ya, tetapi kalau misalnya kita memang kurang bagus dalam mengidentifikasi, kurang bagus dalam melakukan preprocessing, filter extraction, ya pasti kita akan gagal gitu ya. Di sini kan bisa dikatakan bahwa stage 2 satu itu sebenarnya dibedakan dari adanya spike atau tidak gitu. Jadi memang kemarin pada saat proses ini, hasil ini dilakukan, ini kita kurang bisa gitu ya mengidentifikasi mana spike dan mana yang bukan spike. Sehingga kalau misalnya andai saja kita berhasil mengklasifikasi spike yang ada di dalam sinyal, maka harusnya kita akan lebih mudah membedakan mana stage 2 dan juga mana stage 1. Oke, ini kita juga combine juga dengan hidden Markov model gitu ya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan bahwa kita coba pada non-sequence classifier, kita coba juga dengan sequence classifier. Untuk sequence classifier-nya itu nggak hanya di deep learning saja, tetapi juga kita coba dengan yang non-deep learning, misalnya di sini adalah dengan menggunakan hidden Markov model. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat juga stage 1 ini memang yang paling susah untuk diklasifikasi ya, sama seperti di tahap selanjutnya sebelumnya gitu bahwa stage 1 diklasifikasi sebagai stage 1 ini adalah dia 37% itu. Jadi memang dibandingkan dengan slow wave sleep itu dia berhasil 94%, kemudian stage 2 dia berhasil diidentifikasi sebagai 82%. Jadi memang stage 1 ini adalah merupakan tantangan paling utama tahap tidur yang harus kita bisa pecahkan untuk identifikasi. Nah ini ya mungkin saya singkat aja. Oke. Selanjutnya di sini ada fuzzy chain sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya. Jadi dengan adanya kita mengekstraksi simbol-simbol yang ada di fuzzy chain, dalam artian simbol-simbol ini adalah derajat keanggotaannya dalam klaster-klaster lainnya tersebut itu akan menjadi suatu inputan. Jadi kalau misalnya tadi kita melakukan handcrafted filter extraction, kemudian di sini ada beberapa metode yang kita gunakan, salah satunya itu adalah dengan DWT atau FFT, itu menghasilkan 28 fitur. Kalau misalnya kita menggunakan itu tanpa fuzzy chain, bisa dibayangkan bahwa satu data itu dia memiliki 28 fitur gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi ada 500.000 data, kemudian dari 500.000 data ini memiliki 28 fitur. Nah, kalau misalnya dengan fuzzy chain ini, maka jumlah atributnya bukan 28, tetapi sejumlah daripada berapa banyak klasternya. Cuman tadi ya ada kekurangan bahwa fuzzy chain ini sangat tergantung pada nilai C yang diinputkan dan juga dia sangat sensitif terhadap outlier. Nah, mungkin ini yang bisa saya lakukan ya, LSTM pada dataset kedua, sampai akhirnya, oke, ini untuk yang fast convolutional pada dataset 1 gitu ya. Jadi di sini saya juga komparasi ya, bagaimana antara si fast convolutional yang kami propose dengan ada yang sequence classifier, ada yang non-sequence classifier, maka bisa ketahui bahwa untuk dataset pertama ini kita paling unggul ya, karena di sini perolehannya 73,5%, sedangkan pada pada metode-metode lainnya paling besar berikutnya itu adalah dia di DBN hidden Markov model gitu. Jadi perolehannya adalah 69,10%. Nah, untuk dataset kedua, nah ini tetap ya masih memang perlu banyak pengkajian di data set kedua, karena di sini perolehan kami tidak sesuai target ya. Jadi kalau misalnya para dokter mengatakan untuk bisa diterima ini harus perolehannya 70%, tapi sampai sejauh ini yang kami lakukan masih belum maksimal, sehingga nilai daripada seluruh metode yang kami lakukan itu masih di bawah 70%. Nah ini mungkin mengingatkan bahwa dataset kedua ini adalah dataset perekaman anak-anak autis yang kami lakukan di rumah sakit. Nah, mungkin ini simpulannya.
Mungkin ini dari hasil yang tadi saya sebutkan, di sini kami sudah berhasil mendapatkan 10 paper yang sudah terpublikasikan di Scopus, baik di International Conference maupun di International Journal. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Anto. Baik Bu, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik dari Bu Intan. Nah, ini yang ada beberapa pertanyaan mengenai presentasi dari Bu Intan ini, setidaknya 4. Yang pertama Pak Khairun Sadami, tapi Pak Khairun Sadami sedang mengendarai mobil sehingga tidak hanya bisa menyampaikan, hanya saya baca bisa sudah saya tuliskan Bu. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Intan. Oke, saya di bagian terakhir ya Pak. Oke. Ya. Pak Khairun Sadami, sejauh ini bagaimana korelasi atau kecocokan antara diagnosa dokter ahli dengan machine learning? Jadi memang kalau dengan kasus, ini kasusnya spesifik juga ke ini ya, Pak Anton ya, korelasi antara kecocokan maksudnya di kasus ini ya, tahap ya, tidur betul, ya? Ya. Jadi memang pada waktu di tahap awal, tengah, dan akhir kami selalu mengevaluasi kepada dokter RSPGT yang memang menjadi mitra kami dalam penelitian ini gitu ya. Jadi memang sama seperti hasilnya ya. Jadi kita pakai 2 dataset, yang satu di public dataset, yang kedua itu adalah di dataset yang kami rekam sendiri ya di rumah sakit di Indonesia gitu. Jadi memang bisa dikatakan bahwa memang betul cocok ketika memang ternyata di sini itu adalah datanya SWS, slow wave sleep, ternyata memang slow wave sleep. Dan sesuai dengan dugaan kami bahwa untuk data-data yang S2 itu memang mengalami kesalahan-kesalahan gitu. Jadi memang di sini artinya bahwa kesalahan tersebut memang sudah teridentifikasi oleh mesin yang kami buat. Mungkin seperti itu ya Pak Anto ya. Ya, Bu. Gitu. Yang berikutnya Bu Dwina, mungkin ini bisa dibaca dan ditanggapi. Mungkin kalau Bu Dwina ada yang misalnya kurang jelas nanti bisa langsung menyampaikan. Ya ini rekan saya ya, jadi justru nanti Bu Dwina bisa membantu saya menjawab ya. Oke, bagaimana hasil filter extraction menggunakan Fuzzy K-mean clustering ini? Jadi memang Fuzzy K-mean ini kemarin bisa dikatakan ya masih kami lakukan analisis sebagai peneliti yang junior gitu ya. Rasa antusiasmenya tinggi, mungkin kurang didukung dengan apa ya, mungkin state of the art yang ada sebelumnya gitu. Jadi memang kalau kegagalan kami di FCM itu kan sebenarnya memang dia yang pertama adalah sangat sensitif pada outlier, yang kedua itu adalah bisa dikatakan itu sangat tergantung pada nilai K-mean clustering, tetapi dari dua publikasi yang juga sama-sama menggunakan FCM ya, di sini memang dia memang unggul di metode tertentu, tetapi dia di sini kalau dibandingkan pas konvolusional, dia memang memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan konvolusional tersebut. Jadi memang kalaulah kami harus, ternyata nih yang mana yang paling dipropos kepada orang dokter ya, pasti di sini ternyata solusinya kita nggak akan menggunakan Fuzzy K-mean clustering sebagai mekanisme filter extraction kami. Mungkin seperti itu Bu Dwina. Yang ketiga dari Pak Mahmud ya. Iya, bisakah kami dibagi datanya sehingga kita bisa fokus dalam penelitiannya saja selama ini berapa akurasi yang didapatkan? Oke, jadi kalau yang dataset kedua itu masih belum kami publish gitu ya, sehingga memang masih sifatnya private, tetapi gitu ya, dataset tahap tidur ini sangat banyak sekali, termasuk yang Saint Vincent yang kami dapatkan yang menjadi dataset pertama kami itu adalah kami dapatkan dari website gitu ya, website yang publik. Jadi memang ada suatu website yang namanya Visionet ya, di dataset di website Visionet ini banyak sekali tahap tidur, apakah tahap tidurnya orang dewasa, apakah mungkin anak kecil, ataukah kondisi yang lainnya. Jadi memang di sana adalah seluruh dataset polisomnografi sedunia yang memang bisa kita dapatkan secara gratis ya, tapi di sini memang ada ketentuan bahwa kita harus mengisi form, sehingga setelah mengisi form maka barulah kita boleh untuk manfaatkan dalam penelitian kita. Nah, selama ini berapa akurasi yang didapatkan untuk yang public dataset gitu ya. Jadi di public dataset itu perolehan kami sementara ini 73% gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Mahmud, ini senior bukan senior lagi ya, ini dosen saya gitu ya di kampus yang sebelumnya. Sama-sama Intelekom. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu Intan. Yang pertama, yang berikutnya ini Pak Medi, kemudian Pak Mahfud,
Pak Dwinanto, juga kemudian dari BINUS Pak Surya Diputra itu ada pertanyaan. Mungkin saya tuliskan aja karena ini ya tidak sampai ya. Silakan Bu. Oke, mungkin yang Pak Medi ya, saya sudah mendapatkan pertanyaan dari beliau, bagaimana cara konversi sinyal ke dalam dataset yang berasal dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Jadi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran itu sebenarnya memang kami itu kan banyak sekali dapat channel-channel perekaman ya dari EEG, EMG, EOG, semuanya kita dapatkan gitu ya. Dan itu memang dalam bentuknya EDF. Kemudian dari EDF ini dengan menggunakan tools kita buka, maka kita sudah bisa mendapatkan data-data bentuknya sinyal yang standar yang mungkin kita pakai dalam penelitian seperti EEG, EMG, dan OG. Nah, nanti mekanismenya bagaimana yang kita lakukan untuk benar-benar kita sampai ke tahap klasifikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada preprocessing, kemudian ada filter extraction. Nah, apakah mungkin filter extraction yang mau handcrafted, apakah mau artificial atau istilahnya generated. Nah, kalau misalnya yang handcrafted ini adalah yang berdasarkan pada domain. Misalnya kita lihat bahwa ternyata kalau S2, maka S2 ini adalah ciri khasnya itu adalah spike. Maka bagaimana filter extraction ini adalah benar-benar kita mencari cara untuk menemukan spike tersebut supaya memang lebih mudah untuk mengidentifikasi daripada S2 itu. Oke, ini Pak Mahmud Ahmad. Ya. Apakah dataset kedua tersebut labelnya sempat disampaikan, diskusikan dengan dokter ahli? Sepertinya jika sudah benar tidak terlalu jauh dengan dataset pertama. Oke, jadi memang karena di sini kan mekanismenya machine learning, Pak. Jadi kalau mekanisme machine learning itu pasti ada ground truth. Jadi ground truth ini adalah ground truth yang kami dapatkan oleh dokter tersebut gitu. Jadi memang setelah perekaman anak-anak tersebut, perekamannya juga di rumah sakit, si dokternya tersebut sebagai orang yang melakukan pelabelan untuk yang ground truth tersebut. Jadi memang beliau yang melabelkannya, kemudian kami ambil data-datanya tersebut, kemudian barulah kita lakukan proses klasifikasi gitu ya. Dan di sini mungkin kalau dataset pertama itu sebenarnya dengan mekanisme yang sama sampai 73%, tapi kalau di dataset kedua itu kami di 60-an% gitu ya. Jadi menurut kami mungkin ada suatu kondisi-kondisi khusus ya yang mungkin masih perlu diperbaiki di preprocessing sama di filter extraction-nya. Karena memang tadi mungkin saya sudah menyebutkan bahwa mau pakai deep learning sejauh apapun kalau kita nggak maksimal di preprocessing sama filter extraction-nya ya kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Oke. Pak Dwinanto Putra ya. Pak nomor 5, Pak Dwinanto Putra ya. Apakah fast convolutional sama seperti Selo CNN atau LED CNN? Mohon informasi arsitektur dan konfigurasi banyak lapisan yang digunakan. Jadi fast convolutional ini sebenarnya memang istilahnya kita menggabungkan beberapa arsitektur. Jadi untuk arsitektur di awal di filter extraction itu kita menggunakan CNN, tetapi yang membedakannya itu adalah di lapis terakhirnya. Jadi kalau di dalam CNN itu ada yang namanya convolutional, conpooling, nah itu kami gunakan. Cuman next step daripada convo dan pooling layernya itu adalah kita menggunakan mekanisme yang berbeda. Seperti itu Pak Dwinanto Putra ya. Jadi memang ada perbedaan dengan Selo CNN sama Lex CNN karena memang di sini memang agak bisa dikatakan bagian juga dari CNN karena bagian depannya itu adalah CNN tapi bagian belakangnya itu yang kami ubah gitu. Oke, berapa banyak lapisannya? Nah itu kalau misalnya ini kan sebenarnya berapa jumlah lapisan di convo dan pooling itu kan merupakan suatu hal yang perlu kita juga analisis gitu ya. Nah ini kalau misalnya convo pooling aja sudah banyak, berarti kan banyak juga lapisan yang bisa kita dapatkan dari fast convolutional ini. Oke, terus ini Pak Surya Diputra, ini bikin grogi nih kalau Pak Surya Diputra nanya nih. Oke, sudah coba pakai PCA untuk reduksi fitur, dataset di-share mau jajal dengan Orange. Oh iya, mantap, ini sudah ngomongin masalah Orange nih, gitu ya, bagian dari unit di Unpad. Jadi kalau sudah pakai PCA, belum Pak, gitu. Jadi di sini sebenarnya bukan kemarin kegagalannya bukan di dimensionality-nya, justru kami masih di bagaimana menemukan fitur extraction yang tepat, khususnya untuk di dataset yang kedua gitu. Untuk dataset yang kedua itu masih private ya, jadi masih belum bisa. Tetapi untuk mencoba mengenai klasifikasi tahap tidur ini, kita bisa akses ke psionet.org yang itu memang data dataset polisomnografi se-internasional yang sudah dipublikasikan. Itu. Pak Made Wiryana. Oh ya. Apakah dilakukan preprocessing terlebih dahulu dengan sinyal ditransmisi dengan time frequency analysis terlebih dahulu sebab biasanya lebih mudah mengidentifikasi spike.
Oke, iya Pak, sudah gitu ya. Tetapi mungkin masih perlu dianalisis lagi dengan yang kami lakukan gitu ya. Mungkin nanti kayaknya saya bisa collab dengan Pak Made Wiryana ya. Jadi kalau kemarin saya bilang ke Pak Anto, Pak Made itu jadi yang ini minjamin kita Zoom kali ini, Pak. oh gitu, oh siap Ya, siap siap. terima kasih Jani ya. Iya, jadi memang itu saya bilang Pak Anto, saya sampai buat statement sama Pak Anto via WA, Pak Anto, saya tuh sebenarnya junior Pak gitu. Jadi kalau misalnya orang mengisi ini kan mengisi seminar judulnya kayak oh ada orang yang pinter gitu ya, kemudian berbagi ilmu. Nah kalau saya sebaliknya gitu, justru saya yang bawa masalah, minta apa ya pendapat dari rekan-rekan. Mungkin tadi saya juga sebutkan apa nih celah-celah yang teman-teman temukan gitu. Jadi mungkin di sini kayaknya saya bisa kontak Pak Made nih ya setelah ini gitu ya. Mungkin barangkali ada mekanisme yang apa namanya yang perlu saya perbaiki. Tapi kemarin memang kita sudah mencoba gitu ya. Ketika misalnya kami berhasil di dataset pertama, tetapi entah mungkin masih perlu dikaji lagi ya di dataset kedua itu masih ada kegagalan, mungkin ada tahapan yang harus kami olah lebih lanjut seperti itu. Oke. Pak Tri Saptadi itu ya, ada pertanyaan. Mohon dapat dijelaskan kembali arsitektur CNN yang dibuat ini ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan arsitektur SNN yang murni ya Pak. Jadi kami itu di fast konvolusional. Kalau CNN-nya saja berarti itu di bagian depan. Jadi kalau bagian depan itu berarti kami masih pakai yang konvo sama pooling Pak. Jadi kalau misalnya yang siapa namanya si metode yang dipropose-nya itu ada mungkin kalau diistilahkan ada bagian depan, bagian belakang. Bagian depan itu adalah si konvo sama pooling layer di CNN. Nah itu nggak ada perbedaannya di sana konvo dan poolingnya itu. Jadi sama seperti yang misalnya dipakai oleh kita misalnya untuk CNN untuk image classification itu sama persis Pak gitu. Cuman mungkin nanti kalau mau mengkaji apa konvo poolingnya gimana arsitekturnya berarti tapi itu masih fokus di bagian depan seperti itu. Kalau yang kemarin kami lakukan itu sebenarnya satu konvo satu pooling gitu. Kalau poolingnya itu kita pakai average pooling seperti itu. Kemudian komentar dari Pak Mahmud, Bu. Kalau data yang berasal dari website bisa mencapai akurasi 73%, sedangkan data dari responden di bawah 70%, mungkin ada kelemahan di klasifikasi datanya barangkali ya. Untuk yang dataset kedua itu kami hanya 10 data. Kalau dataset pertama itu kami 25 data gitu ya. Jadi mungkin si polanya belum ditemukan dengan baik dan di dataset kedua itu dataset autis gitu ya. Jadi dataset autis itu kami ngerekamnya cuma sebentar gitu. Jadi ada yang 4 jam, ada yang berapa, mungkin kalau ada yang full utuh itu dia di 6 jam gitu. Itu sudah beruntung banget. Jadi ada yang cuma tidurnya 2 jam. Jadi si datanya terkolektif dengan jumlah yang sedikit itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya klasifikasi ground truth-nya itu ground truth-nya udah sama dokter yang apa namanya dokter yang spesialis di bidangnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita sudah di dalam dunia teks itu sudah ada BERT gitu ya, mungkin emang lebih atau mungkin transfer learning ya memang akan ideal kalau kita misalnya sebenarnya menggunakan mekanisme-mekanisme dengan istilahnya transfer learning seperti itu untuk solusinya. Iya, ini Pak Suryadi Putra, ini saya banyak belajar dari beliau. Ya. Oke, mungkin demikian. Oke, Bu Intan, menarik. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan ya, Bu. Mungkin nanti kita lanjutkan di Telegram Group. Jadi ini webinar kita yang pertama, alhamdulillah sesuai dengan jadwal 17.228. Ini kita masih ada waktu untuk kemudian nanti kita foto bersama ya sebagai dokumentasi. Nah, rekan-rekan mungkin saya sekedar menyampaikan ulang bahwa kita buat diskusi semacam ini jadi tradisi kita. Minggu depan yaitu sudah tahun baru sih ya, tahun 7 Januari 2022 itu dari UGM Pak Nur Ahmad Setiawan akan menyampaikan paparan mengenai improving electroencephalograms based motor imagery classification using granular ensemble learning. Sedangkan pada tanggal 14 Januari 2022 ini saya mengundang rekan dari Bareskrim Polri, muridnya Pak Suryadi Putra juga, Pak Ibtu Eko Wahyu Bintoro, ini akan menceritakan kepada kita lebih cenderung ke pemanfaatannya karena INAPR sangat luas ya, tidak dibatasi pada
teori saja mengenai pattern recognition, tapi juga aplikasinya di lapangan dan berbagai hal yang mana kita bisa belajar dari praktisi di lapangan itu ya. Mungkin ada celah-celah di mana kita bisa punya originality di situ untuk melakukan penelitian. Judul dari paparan Pak Ibtu Eko itu adalah pemanfaatan teknologi wajah sebagai metode identifikasi dan mitigasi terjadinya fraud di Baris Krim Polri. Kemudian 21 Januari itu akan diisi oleh Bu Eli Matul Imah dari Universitas Negeri Surabaya, dan 28 Januari akan diisi oleh Pak Made Windu Antara Kesiman dari Bali. Kemungkinan ini masih menunggu konfirmasi beliau, semoga saja tanggal 28 bisa. Baik, rekan-rekan, mungkin karena waktunya sudah 17.30 sesuai dengan ini ya, batas kita memakai Zoom ini atas bantuan Pak Made. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Made Wiryana atas ini ya bantuannya sehingga kita berhasil menyelenggarakan webinar yang pertama ini. Juga terima kasih sekali kepada rekan-rekan semuanya. Ini akhir tahun kita tutup dengan webinar yang istimewa ini. Semoga menjadi kebiasaan kita untuk sharing, untuk diseminasi pengetahuan di antara kita. Terima kasih. Jangan lupa absensi pada ini ya, alamat yang disampaikan oleh Bu Intan pada chatting. Sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dulu. Mungkin bisa di ini, di apa namanya, dibuka kameranya, kemudian kita bisa ini ya. Ini bagaimana nih? Sebentar. Saya oke. Sebentar, ini saya karena baru ganti laptop jadi ini ya. Baik, saya foto 1, 2, 3. Sebentar. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya saya foto juga lagi. Ini alhamdulillah cukup banyak ya yang hadir di meeting kita. Semoga ini jadi tradisi yang dapat kita teruskan ya. Ini yang ketiga. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Terima kasih Pak Made dan Bu Intan dan semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir tahun dan selamat ini ya, tahun baru 2022. Terima kasih. Sama-sama Pak Anto, terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Selamat tahun baru semuanya. Ya, terima kasih. Selamat tahun baru, selamat Natal juga. Terima kasih, selamat tahun baru, selamat Natal. Pak Anto, Bu Intan. Cinta pamit. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Izin live.